Pak Budi, kita lanjutkan kembali diskusi kita dan masih kepada fokus begitu ya, pengawalan dari Kominfo untuk keamanan dan juga berjalannya pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan damai dan juga lancar begitu ya. Kita ketahui juga bahwa Kominfo ini melakukan kerjasama begitu dengan media sosial untuk platform yang ada begitu ya untuk mengamankan jalannya pemilu ini sendiri. Seperti apa kerjasama ini terbentuk, Pak? Kami terus berkomunikasi, bahkan kita punya grup dengan Meta, saya sebut aja, dengan Google, dengan TikTok, gitu. Kecuali dengan Twitter yang udah berganti nama menjadi X, karena udah nggak ada orangnya di sini. Jadi terus terang teman-teman Meta, teman-teman Google dan TikTok ini sangat terbuka untuk berdiskusi dan sama-sama punya spirit untuk mewujudkan pemilu damai 2024. Karena hashtagnya Meta itu bijak bersuara, gitu. Sedangkan Google itu yuk pahami pemilu hashtagnya. Jadi sama-sama kita mewarnai pemilu ini dengan semangat pemilu damai. Tapi tetap harus kredibel dan legitimate, kan itu saya bilang. Betul. Karena itulah ruang digital kita ini harus kita wujudkan ruang digital yang penuh dengan kebijaksanaan. Oke, mekanisme kerjasamanya sendiri seperti apa? Enggak, kita sama-sama saling diskusi dalam banyak hal, termasuk kalau kita mau take down gitu loh. Meta kita kasih tahu. Kalau ini konten udah hoax nih, jadi kalau mau di take down aja. Tapi berarti memang arahan tetap dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Iya, karena kami kan sebagai pemerintah yang meregulasi tentang hal-hal yang sangat sensitif, yang memang sangat tidak dimungkinkan atau dilarang dalam undang-undang kita, undang-undang ITE. Soal fitnah, kan daripada resikonya belakangan lebih parah, lebih baik kita dari depan kita preventif kan. Tapi apakah Kominfo juga akan memberikan kewenangan tersendiri begitu ketika platform ini menemukan mungkin sesuatu hoax atau sesuatu yang perlu di take down? Begitu? Enggak, kan kita yang stempelin, yang authority atau otoritas hoax itu kan dari Kominfo. Kominfo kan yang langsung stempel hoax. Itu. Baik. Nah, kemudian yang ramai juga Pak, apalagi kemarin setelah kita menyaksikan begitu debat cawapres yang berlangsung, ini kan banyak topik-topik berkaitan dengan digitalisasi, hilirisasi digital, kemudian juga judi online juga dibahas begitu kan dalam perdebatan kemarin. Seperti apa mungkin poin-poin dari mungkin hal-hal yang juga sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian juga poin-poin berkaitan dengan hal ini? Ya, bahwa digitalisasi ini kan penggunaannya, pemanfaatannya kan. Kita bicara soal GovTech, government teknologi atau ininya e-government. Kita juga bicara soal e-learning, e-healthy, e-commerce. Jadi hilirisasi itu dalam pengertian bahwa dia teknologi ini betul-betul applicable ke hal-hal yang menyangkut kegiatan atau perilaku masyarakat di bidang apapun. Misalnya soal perdagangan, ada e-commerce, kesehatan, bagaimana operasi jarak jauh, segala macam. Jadi banyak pengembangannya. Hilirisasi itu artinya dia terus menyentuh segala hal yang menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya soal tanda tangan digital, digital signature, terus juga soal digital identity, identitas digital. Nanti KTP mungkin udah bentuknya udah itu aja, seperti itu ke depan. Nah, pemerintah dengan sistem pemerintah berbasis elektronik ini kan membuat waktu pelayanan publik makin efektif dan efisien. Terjadi peningkatan pelayanan publik, begitu. Banyak hal misalnya. Misalnya ngurus KTP dengan digital, kita nggak perlu datang ke kelurahan. Seperti itu. Tapi ketika berapa waktu yang kita hemat? Betul. Tapi ketika kita lihat begitu ya hal ini diperdebatkan begitu ya dalam kemarin, di satu sisi juga ini semakin menegaskan begitu Pak, bahwa digitalisasi ekonomi digital ini merupakan sesuatu yang sangat besar dan potensinya luar biasa begitu, sehingga betul-betul harus difikirkan begitu. Nah, di satu sisi tentu secara fundamental ini artinya perlu disiapkan ya Pak ya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini. Seperti apa mungkin akhirnya bisa disiapkan secara matang sehingga ketika nanti pergantian pemerintahan ini sudah lebih siap? Kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah meluncurkan buku Visi Indonesia Digital 2045. Roadmap-nya apa? Gitu loh. Karena dari digitalisasi itu ada 3 kuncinya. Dia harus inklusif,
dia harus memberdayakan, dan yang terakhir yang ketiga berkelanjutan. Ya. 3 prinsip itu digitalisasi. Dia inklusif, memberdayakan, berkelanjutan. Ya. 3 inti pokok dari digitalisasi itu. Nah, memang banyak hal yang kita urai satu-satu. Bagaimana infrastruktur digitalnya, bagaimana human capitalnya, sumber daya manusia. Karena kita perlu 600.000 digital talent setiap tahun. Jadi artinya dalam 15 tahun kita perlu 9 juta digital talent. Ya. Begitu. Jadi dari mulai infrastrukturnya, orangnya, human capitalnya, terus bagaimana pengembangannya. Karena di tahun 2030 dalam skenario yang optimistik, itu nilai digital ekonomi sampai 1.000 miliar dolar atau 1 triliun US dollar ASEAN. Di mana kita bisa diperkirakan sekitar 360 miliar atau 36%-nya dari Indonesia. Ya, ini kan harus, dari ya Indonesia. itu Indonesia. Nah karena itulah sekarang misalnya begini, digital ini kan baru menyentuh sektor yang masif ini kan sektor keuangan udah sangat cepat ya. Karena kita sekarang aja udah jarang ke ATM. Betul. Semua menggunakan digital banking, scan, QRIS dan sebagainya. Nah tapi bukan semata-mata itu kan, nanti ke hal-hal yang lain juga diperlukan. Begitu. Dan kita optimis karena digital ekonomi atau ekosistem digital ini harus kita buat sehat. Gitu. Karena kalau ekosistem digital ini sehat, maka masyarakat juga bisa menggunakan kemajuan teknologi digital itu hal-hal yang positif untuk kemajuan Indonesia. Baik, tadi potensinya sangat besar gitu Pak. Tapi tantangannya sendiri seperti apa? Mungkin dari sisi infrastruktur atau mungkin dari sisi regulasi sendiri seperti apa? Menurut data kecepatan internet kita itu kecepatannya peningkatannya eksponensial. Cuma kita mohon maaf kita ini masih termasuk kurang maksimal. Indonesia ini kecepatan rata-rata internetnya baru di level 25 Mbps. Kalau dibanding Cina 162 Mbps. Jadi kita soal kecepatan juga masih pertanyaan kan. Nah kita ada eksponensial karena kita selama 2015 kita udah naik 12,5 kali. Jadi dari 2 ke 25. Nah Cina dari 10 ke 162. Dia naik 16 kali, kita 12 kali. Cuman kita awalnya kita cuma di 2 Mbps. Tapi kita analisa ya karena kita bukan teknologi owner. Nah ini juga kesempatan, kemajuan ini juga hulunya juga harus kuat. Kalau Cina kan teknologi owner, atau Amerika kan teknologi owner. Uni Eropa kan teknologi owner. Gitu loh. Nah kita mencanangkan paling enggak tuh kita di 190 sampai 250 Mbps. Baru itu kecepatan masyarakatnya tuh. Dan itu keywordnya di infrastruktur juga digital. Begitu Pak. Dan termasuk yang saat ini juga tengah dibereskan oleh BTS, Pak Budi ya berkaitan dengan BTS begitu. Seperti apa Pak Budi update-nya? Jadi kami merencanakan di tanggal 28 Desember Presiden akan mengoperasikan pembangunan BTS Kementerian Bakti Kominfo yang sempat tertunda kemarin, dan Presiden akan meresmikan di Talaut tanggal 28 Desember. Pak Jokowi akan ke Talaut, dan memang itu karena kenapa dipilih karena dia terluar 3T, termasuk terluar dan terdepan. Begitu. Kita kan bisa melihat bahwa kalau daerah-daerah Indonesia yang perkotaan atau Pulau Jawa kan relatif ketersediaan infrastruktur digital lebih memadai dibanding saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah terluar terdepan ini, gitu. Terutama daerah 3T ini jadi fokus konsentrasi kita untuk isunya adalah pemerataan akses konektivitas. Jadi pemerataan akses konektivitas. Berarti ini sudah hampir selesai begitu ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Semuanya, sebagian bukan semuanya sudah selesai. Cuman mungkin ada beberapa 600-an memang di Papua yang perlu kita carry over untuk tahun depan. Jadi totalnya berapa Pak yang sudah selesai di tahun 2023? Totalnya hampir 6.025. 2023. Termasuk yang tahap 2 ini yang 4.988 BTS. Di tahun 2024 berarti tinggal? Yang Papua. Yang daerah Papua yang kahar itu. Tapi juga kita pasti akan ada terus karena quality kan. Jadi isunya kan 3, kapasitas, kapasitas kemampuan sinyal kita,
terus coverage, Ya. dan juga ketersediaan. Oke. Begitu. Oke, baik. Nah, ini masih berkaitan juga dengan infrastruktur sebetulnya Pak. Ini berkaitan dengan satelit Satria begitu ya. Seperti apa update-nya Pak? Termasuk Satria 1 itu akan berfungsi untuk melayani 150.000 titik di Indonesia. Ya. Nah, teknologi satelit ini kan sangat berguna untuk daerah-daerah yang betul-betul sulit terjangkau. Yang kalau kita bangun dengan teknologi fixed wireless atau fixed broadband, itu bisa memakan waktu dan biaya yang besar. Sehingga pilihan teknologi satelit ini menjadi penting gitu loh. Oke, baik. Nah, ini satelit Satria 1 sudah meluncur, sudah diorbit, sudah mulai bisa beroperasi, sudah mulai percobaan. Ya. Dan kita harapkan tahun depan sudah bisa melayani 150.000. Karena kapasitasnya 150 giga. Sehingga kalau bisa layanan bisa 50.000-an titik gitu, sangat membantu sekali. Targetnya di bulan apa Pak? Awal tahun ini udah. Makanya nanti tahun ini juga termasuk bagian dari peresmian diresmikan oleh Pak Presiden. Oke, Gitu. berarti tinggal menunggu orbitnya saja ya Pak? Udah, orbit sudah di ininya udah tinggal dioperasikan. Oke, baik. Baik, itu untuk Satria 1. Kemudian untuk Satria 2 begitu Pak, seperti apa untuk investasinya, update-nya Pak? Kalau Satria 2 ini memang dalam kajian kami, Satria 2 ini akan menjadi bagian dari kebutuhan bandwidth untuk masyarakat Indonesia. Nah, terus terang untuk Satria 2 ini udah banyak yang berminat. Saya sebut aja negaranya misalnya Inggris, Prancis, Cina juga berminat, Amerika juga berminat. Biar aja nanti kita beauty contest aja. Itu loh, mana yang terbaik, baik dari sisi teknologi maupun soal waktu dan tentu saja harga yang lebih kompetitif yang akan kita pilih. Oke, targetnya Pak untuk Satria 2 ini sendiri kapan akan? Itu lagi dalam kajian. Nanti setelah Satria 1 ini beroperasi, ini sudah mulai tahun depan ini udah langsung bisa digunakan. Nanti kita kaji kebutuhan satelit Satria 2 kita, karena kita perlunya berapa. Ya. Misalnya ada yang bilang kita perlunya 1 tera total, kan baru 150 giga. Yang Satria 1. Oke, jadi berapa total Satria yang akan dibentuk berdasarkan nanti? Berapa satelit internet yang kita butuhkan kan bisa kita lihat nanti. Oke. Tapi dalam roadmap sendiri mungkin ada berapa Satria begitu sudah direncanakan? Lagi kita hitung betul. Lagi kita kalkulasi kebutuhan bandwidth kita. Kalau nanti kan teknologi bakal berkembang pesat. Jadi kan kebutuhan gini loh. Indonesia ini negara yang sangat luas, sangat secara geografis juga sangat challenging, sangat menantang, sehingga pilihan teknologi menjadi penting. Betul. Bahwa teknologi satelit ini sangat bisa digunakan untuk daerah-daerah rural, daerah-daerah terluar, pulau-pulau gitu kan. Betul. Kalau yang lain pakai fixed broadband gitu kan. Dan kita bicara soal bagaimana pemerataan akses konektivitas di Indonesia. Kita jangan bicara soal kota, daerah perkotaan atau Jawa sentris. Daerah-daerah saudara-saudara kita juga berhak. Jadi bandwidth untuk rakyat itu penting. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan satelit juga begitu Pak. Akhirnya seperti apa dari Kominfo melihat mungkin untuk Starlink sendiri begitu Pak? Starlink pokoknya selama mereka mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, semua boleh terbuka. Karena bukan apa-apa. Kalau saya selalu bilang kita terbuka asal IP address-nya di Indonesia. Kalau dia berbentuk OTT jangan dong, nanti pemerintah nggak punya kontrol lagi dong terhadap Starlink. Nanti cuma judi online pakai Starlink, nanti nonton pornografi, mengkonsumsi pornografi pakai Starlink. Terus pemerintah gimana? Ya, tadi begitu. Makanya IP address-nya harus dari Indonesia. Harus di Indonesia supaya pemerintah negara ada kontrol. Ini kan kedaulatan negara kita. Kita nggak anti bisnis, nggak anti asing, tapi kita juga perlu menjaga masyarakat kita dong. Tadi harus ada tone and manner begitu ya, yang harus disesuaikan begitu apa dengan tadi kriteria yang diharapkan dari pemerintah tentunya. Pak Budi tadi sudah dijelaskan begitu seperti apa update ataupun juga kinerja yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo dan juga mungkin rencana juga untuk tahun 2024. Tapi kita balik lagi begitu tema utama kita hari ini tadi di Your Money Your Vote begitu ya, seperti apa tentunya Kominfo ini bisa menjamin keamanan
pemilu 2024 bisa berjalan lancar begitu. Nah, ini pertanyaan bagi banyak pihak juga Pak Budi begitu ya, apalagi ini berkaitan dengan ekonomi dan juga iklim investasi ke depannya. Apakah pemilu ini mungkin akan berjalan 1 putaran atau 2 putaran? Seperti apa Anda menilai hal ini Pak Kalau Budi? penciuman saya 1 putaran. 1 putaran? Iya. Oke, ini sehingga bisa meminimalisir jadi begitu begini, ya Pak tadi? Karena 1 putaran Wait and itu see. secara APBN aja bisa menghemat 17 triliun APBN. Oke. Kan daripada uangnya dipakai buat pemilu sudah buat ini aja. Oke. Buat membantu rakyat dengan program-program yang lebih berguna bagi mereka kan begitu. Oke, Dan kita baik. tugas kita meyakinkan rakyat, udahlah pemilu 1 putaran aja supaya anggaran 17 triliun ini bisa dipakai untuk Hal-hal lainnya. hal-hal lain yang lebih Baik. penting buat masyarakat. Baik, dan tentunya kalau secara ekonomi dan juga bisnis ini semakin menjamin begitu ya Pak ya? Semakin kepastian politiknya tinggi kan semakin Wait and see-nya berkurang, gitu ya, kepastian akan lebih tinggi. Baik, kita akan lihat tentunya Pak Budi seperti apa, masih bulan Februari tentunya Pak Budi, terima kasih. Tinggal 50 sekian hari lagi. Iya, tinggal 50 sekian hari lagi tentu kita akan lihat. Dan terima kasih Pak Budi sudah berbincang bersama kami dalam Your Money, Your Vote. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarifah. Appreciate it, Pak Budi sudah hadir ke studio CNBC. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Salam sehat semuanya. Pokoknya tetap semangat dan optimis, ekonomi Indonesia akan maju. Baik, demikian diskusi saya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Aris Setiadi. Dan tentunya kami juga berharap pemilu tahun depan bisa berlangsung secara aman dan damai sampai terpilih Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia.